Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Kembali lagi dalam kesempatan ini saya Delvia Masyur, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo, akan menyajikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam sesi ini saya akan berbagi pemahaman dan pengalaman tentang implementasi pemahaman budaya positif yang membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara di SMA Negeri 1 Bilanguta. Bapak dan Ibu guru hebat, ada pun hal-hal yang melatar belakang kegiatan ini mesti saya laksanakan. Yang pertama, bahwa penanganan terhadap peserta didik yang melanggar disiplin sekolah menjadi hal yang paling menakutkan bagi peserta didik, karena yang terbayang adalah hukuman. Kemudian yang berikut, guru membayangkan bahwa peserta didik yang melanggar adalah peserta didik yang pantas mendapatkan hukuman. Yang ketiga, anak didik melakukan segala sesuatu karena takut mendapat hukuman, bukan karena kesadaran diri sendiri. Oleh karena itu, pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah perlu disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah. Sehingganya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan motivasi prinsip dalam menciptakan budaya positif, serta menambah pemahaman seluruh warga sekolah dalam langkah-langkah menciptakan budaya positif, dalam langkah menciptakan rasa aman dan kondusif dalam lingkungan sekolah. Sedangkan yang menjadi tolak ukur dalam kegiatan ini adalah perilaku disiplin anak meningkat yang ditandai dengan semakin berkurangnya peserta didik yang melakukan pelanggaran. Berikut saya sajikan pertama sesi berbagi pemahaman terhadap konsep kunci dalam modul budaya positif SMA Negeri 1 Bilanguta. Penerapan kurikulum merdeka itu kita tidak melulu hanya pada kurikulumnya, ya kan? Karena kalau kurikulum mungkin kita dalam beberapa bulan terakhir sudah ditempa bagaimana kita bikin model pembelajarannya, bagaimana kita susun administrasi pembelajarannya. Nah, selain penyiapan administrasinya, kita pun harus berusaha bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah sehingga benar-benar bahwa siswa ini merasa bahwa mereka merdeka dalam belajar. Nah, salah satunya ini adalah menciptakan budaya positif di sekolah yang saya cover dalam satu materi budaya positif dalam implementasi kurikulum merdeka. Saya mulai dari yang pertama, Bapak Ibu, mengenai disiplin positif, ya. Jadi kalau selama ini kita tahu bahwa disiplin ini adalah mengenai aturan, ya kan? Disiplin ini adalah apa-apa yang boleh dibuat dan apa-apa yang tidak boleh dibuat. Nah, oleh Ki Hajar Dewantara ini mengartikan bahwa sebenarnya disiplin ini bukan hanya mengenai aturan, akan tetapi disiplin ini adalah kesadaran diri dari seorang siswa atau kesadaran diri dari seseorang untuk dapat melaksanakan apa yang sebenarnya harus dilakukan. Nah, di sini disiplin diri ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi sebenarnya disiplin ini adalah proses penghargaan terhadap diri sendiri, seperti itu. Nah, jadi apa yang kita yakini, kemudian kita hargai diri kita itulah yang disebut sebagai disiplin. Nah, bagaimana supaya disiplin ini positif? Disitulah peran guru untuk mengarahkan siswa mengarah kepada apa yang positif. Jadi yang muncul itu sebenarnya ada dua, yang positif dan negatif. Bagaimana guru menekan supaya negatifnya tidak muncul, dan bagaimana guru bisa mempertebal mana yang harusnya kita munculkan. Itu kira-kira yang pertama mengenai disiplin positif.
nilai kebajikan universal nilai kebajikan yang harus dicapai dan kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 elemen profil pelajar Pancasila yang harus kita tumbuhkan dalam pembelajaran kita di sekolah sebagai implementasi dari kurikulum merdeka, ya kan? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang berikut adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kreatif, bergotong royong. Nah, nilai kebajikan inilah yang harus kita pertebal. Nah, bagaimana cara mempertebalnya? Apakah kita harus mengandalkan hukuman? Ya kan, seperti itu kan? Biasanya orang yang melanggar disiplin harus dihukum. Nah, apakah efektif kita gunakan cara seperti itu? Jadi ada 3 teori motivasi yang telah dipaparkan di sini. Yang pertama, tiga motivasi perilaku manusia itu, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Jadi mungkin siswa kalau kita lihat sehari-hari berusaha untuk tidak datang terlambat karena takut kalau terlambat akan dihukum, ya kan? Karena takut terlambat akan diberikan sanksi atau apa dan lain sebagainya. Kendati kalau kita tanya ke diri kita sendiri, sebenarnya apakah hal itu sudah mampu mendisiplinkan siswa secara keseluruhan? Jawabannya pasti mungkin belum, ya. Karena apa? Kalau misalnya orang yang terlambat tidak diberi hukuman, kira-kira ada siswa yang tidak akan datang terlambat? Pasti hampir semua siswa, bahkan mungkin kita sendiri, kalau kita bicara siswa, bicara perilaku manusia, kalau tidak ada hukuman, atau begini, Bapak Ibu, kalau misalnya kita tidak pakai silang sijah, ya kan, datang terlambat, yang terlambat dan tidak terlambat, kalau kita tidak pakai silang sijah, kira-kira akan ada berapa persen guru yang datang tepat waktu? Seperti itu. Pertanyaannya seperti itu. Nah, ini akan ke sini. Kebanyakan kita melakukan sesuatu sesuai dengan aturan itu hanya karena ingin menghindari hukuman, bukan karena kesadaran bahwa kita harus membudayakan perilaku disiplin. Yang pertama, tepat waktu, seperti itu. Jadi mungkin pembahasannya seperti itu. Kemudian yang kedua, perilaku manusia itu biasanya dimotivasi oleh untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Supaya saya dinilai jadi guru yang teladan, supaya saya dinilai jadi guru yang disiplin, maka saya harus hadir tepat waktu setiap hari di sekolah supaya tidak terlambat, dan kepala sekolah boleh lihat saya bahwa saya ini rajin. Nah, mungkin itu merupakan hal yang terselip di dalam hati kita, walaupun memang itu merupakan motivasi. Akan tetapi kalau misalnya pertanyaannya seperti tadi, kalau misalnya tidak ada penghargaan yang akan diberikan, apakah kita akan bisa datang tepat waktu? Jadi seperti itu. Kemudian yang berikut, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita semua pasti berharap bahwa kita sendiri dan siswa-siswa kita menginginkan motivasi perilaku kita adalah motivasi yang ketiga ini. Jadi bagaimana kita untuk menjadi diri kita sendiri dan mampu menghargai diri kita sendiri, sehingga apa yang kita percaya itu bisa kita laksanakan. Kira-kira seperti hukuman dan restitusi. Nah, tadi saya pending tadi mengenai hukuman. Jadi hukuman ini bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Kebanyakan anak tidak tahu apa yang kita berikan sebagai hukuman, karena pada saat terlambat kadang kita langsung berpikir hukuman apa yang akan kita berikan pada siswa, hukuman apa yang bisa bikin supaya siswa ini jerah. Nah, seperti itu. Kemudian ada pembandingnya, yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, sebenarnya dalam sebuah sistem yang kita bangun untuk dapat menciptakan satu budaya positif, ini tawaran restitusi adalah tawaran yang paling komplit. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena restitusi ini bukan hal mencari siswa ini salah, kita yang benar, atau siapa yang salah, siapa yang benar. Akan tetapi restitusi ini adalah langkah yang kita gunakan untuk memperbaiki kesalahan, memberikan penguatan pada peserta didik bahwa apa yang dilakukan adalah masih bisa diperbaiki, kemudian memberikan solusi pada masalah yang telah terjadi. Seperti 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya perilaku menyimpang itu kuncinya ada di 5 kebutuhan ini. Jadi oleh Daen itu diberikan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikut, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi sebenarnya hanya ada 5 faktor ini yang bisa menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang apabila salah satu dari faktor dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Misalnya kebutuhan akan kebebasan. Misalnya seorang siswa di dalam kelas pada saat pembelajaran hanya ingin main-main dan mungkin sampai tidak ingin memperhatikan guru yang sedang mengajar di dalam kelas. Jadi selama pembelajaran dia hanya tidak memperhatikan pembelajaran, hanya dengan kesibukannya sendiri, kesenangannya sendiri. Nah, guru kemudian tanya, kenapa nak? Ada apa sebenarnya? Bu, kebetulan hari ini saya malas belajar, seperti itu. Atau misalnya apa saja yang menjadi yang menjadi alasan sehingga siswa tidak ingin memperhatikan, sehingga kita bisa lihat bahwa anak ini ingin bebas, dia tidak ingin terikat oleh situasi pembelajaran saat itu, dia tidak ingin terkungkung oleh apa yang sedang dibelajarkan di depan, sehingga kita bisa melihat berarti siswa ini atau anak ini kebutuhan dasar tentang kebebasannya saat itu tidak terpenuhi, sehingga dia melakukan perilaku yang menyimpang. Nanti sebentar akan ada ilustrasi yang mungkin bisa kita saksikan bersama dan kita bisa nilai. Jadi saat kita melihat bahwa siswa melakukan satu pelanggaran terhadap disiplin, itu berarti kita dapat lihat kira-kira motivasi apa, perilaku atau kebutuhan dasar apa yang pada saat itu tidak terpenuhi. Nah, kira-kira kita ini ada di posisi apa? Sebagian besar secara umum kita diklasifikasikan dalam 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini maksudnya bagaimana guru saat menangani siswa pada saat siswa melakukan pelanggaran terhadap disiplin. Yang pertama, teori yang pertama penghukum. Ada guru yang memiliki posisi kontrol penghukum. Penghukum ini apa? Ciri-cirinya dia bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Hukuman fisik mungkin yang saat ini banyak selalu dihindari ya, tapi hukuman verbalnya yang sangat sulit untuk dihindari. Verbalnya seperti apa? Bersuara dengan nada tinggi pada saat siswa melakukan pelanggaran, bernada kasar. Kemudian yang berikut posisi kontrol selanjutnya itu pembuat merasa bersalah. Nah, yang berikut menjadi teman, yang berikut pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, masing-masing posisi kontrol ini bisa kita lihat dari video yang sebentar yang akan saya tampilkan. Dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Narem ya. Ada lagi
lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Iya. Jadi setelah melihat 5 posisi kontrol yang tadi, mungkin kita bisa pikir-pikir. Kalau saya kira-kira sering menangani anak saat terlambat ataupun kesalahan siswa, kira-kira posisi kontrol yang mana yang sering kita gunakan? Mungkin yang paling banyak nomor 1 ya. Ya, jadi dalam gambarannya saya kemarin saat lihat materi ini, saya langsung terbayang wajahnya Ibu Wiwi, Ibu Ika, Ibu Indri. Oh, berarti Ibu Wiwi biasanya bagaimana ya? Ibu Ika kira-kira bagaimana? Biasanya seperti itu. Lanjut. Tadi sering disebut-sebut mengenai restitusi. Jadi ini sebenarnya komplit di sini. Bagaimana kita menangani, bagaimana kita sebagai guru menempatkan kita pada posisi kontrol yang tepat, dan bagaimana cara kita mengatasinya. Nah, cara kita mengatasinya ini ditawarkan ada yang namanya segitiga restitusi, bukan identitas. Nah, jadi diusahakan di dalam menangani satu masalah, di saat awal kita usahakan bisa menstabilkan identitas dari siswa, dari murid tadi, dari posisi yang dia sudah merasa salah, bagaimana supaya kita bisa stabilkan dia, supaya dia bisa kembali bahwa dia punya kepercayaan diri. Dalam artian bukan berarti membenarkan apa yang sudah dia lakukan, akan tetapi kita berusaha mengembalikan kepercayaan dirinya bahwa apa yang sudah dia perbuat ini dapat diperbaiki. Itu menstabilkan identitas. Kemudian yang berikut, validasi tindakan yang salah. Di saat kita sudah bisa jamin bahwa apa yang sudah dia perbuat bisa diperbaiki, maka kita tanya ke dia kira-kira apa yang salah dan apa yang perlu diperbaiki. Berikut yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, dalam menanyakan keyakinan ini kita sudah sebelumnya saya sudah sampaikan tadi mengenai penyusunan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat itulah yang diharapkan kita bentangkan di siswa. Kira-kira apa yang masih menurut siswa yang belum bisa dipenuhi. Nah, sehingga itu dalam mengatasi ini tentu kita bukan posisi kontrol yang kita duduki, yang pasti bukan posisi kontrol penghukum ya, kira-kira Bapak Ibu ya. Yang pasti bukan penghukum. Kita diminta untuk berada di posisi manajer supaya dapat mengcover semua langkah dari segitiga restitusi ini. Nah, dalam hal ini apa yang sudah saya paparkan di sini itu kebetulan dalam mungkin dalam 2 minggu terakhir sudah berusaha saya terapkan, walaupun mungkin masih belum ada warna yang muncul dari apa yang sudah saya terapkan, tapi saya bisa melihat bahwa di saat saya menerapkan segitiga restitusi untuk siswa yang tersandung masalah misalnya, itu kelihatannya setelah selesai ini siswa merasa nyaman dan merasa bahwa dirinya telah dikembalikan pada kelompoknya. Maksudnya dia tidak sendiri bahwa dia ini adalah seorang siswa yang telah melakukan kesalahan, akan tetapi bahwa apa yang sudah dia lakukan itu adalah satu hal yang dapat diperbaiki, dan saat dia menyadari seperti itu maka solusi yang telah ditawarkan itulah yang menjadi pembelajarannya untuk ke depan, sehingga siswa mampu menghargai diri mereka sendiri. Jadi saya pikir inilah hal-hal penting yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dapat menjadi gambaran yang positif bagi kita dalam rangka menciptakan disiplin dan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah untuk mewujudkan merdeka belajar. Nah, merdeka belajar ini adalah bagaimana kita memposisikan diri bahwa apa yang siswa mau, kebutuhan siswa apa itulah yang kita penuhi, termasuk kebutuhan kenyamanan seperti yang 5 kebutuhan. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah
langkah-langkah menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.